Jasa bakar organ hewan kurban di Bojonegoro kebanjiran order. Penggilingan daging kurban di Tuban kebanjiran order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi penyedia jasa bakar kepala dan kaki hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro. Banyak warga berdatangan untuk membakar kepala dan kaki karena membersihkan bagian tubuh hewan tersebut dianggap tidak mudah. Jasa pembakaran kaki dan kepala hewan kurban di pasar tradisional Kota Bojonegoro kebanjiran orderan. Saat momen Hari Raya Idul Adha, tempat ini ramai diserbu warga. Warga datang silih berganti membawa kepala dan kaki hewan kurban untuk dibakar agar bersih dari bulu-bulu yang melekat. Proses pembersihan bulu kaki maupun kepala sapi dan kambing memang cukup rumit, menyita waktu dan tenaga. Sehingga banyak warga yang ingin mengolahnya untuk masakan memilih menggunakan jasa pembakaran ini meski harus membayar. Berbekal blower, pisau, dan kain, para penyedia jasa ini membersihkan bulu hewan yang menempel di kaki dan kepala. Proses pembersihan membutuhkan waktu antara 30 menit sampai 1 jam. Dalam sehari, penyedia jasa bakar kepala hewan ini mampu melayani puluhan kaki dan kepala hewan, baik sapi maupun kambing. Sementara biaya untuk pembakaran kaki sebesar Rp10.000, kepala kambing Rp25.000, serta kepala sapi Rp50.000. Sapi wedhus itu aja. Kaki kepala ya. Setiap tahunnya ramai Pak ya? Ya, ramai. Kalau tahun kemarin dengan tahun ini ramai mana Pak? Ya, kira ramai kemarin ya. Pak, untuk kepala berapa Pak biasanya ongkosnya? Sapi 70. Kalau kambing? Kambing 15. Oh, 15 ya. Kalau seperti kaki kayak gini? Kaki wedhus 15, ini 10. Oh iya ya. Pak, biasanya ramai sampai kapan Pak ya biasanya kalau? Sampai 2 hari 3 hari. Ramainya warga yang membakar kaki dan kepala hewan kurban ini diperkirakan biasanya hanya ramai pada momen Idul Adha saja. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi tukang las di Kabupaten Tuban. Bengkel las yang biasanya melayani perbaikan rangka motor dan mobil, kini beralih melayani pembersihan bulu hewan kurban. Dalam 3 hari terakhir, ratusan organ hewan kurban seperti kepala, kaki, hingga kulit dibawa warga ke bengkel las untuk dibakar dan dibersihkan. Suasana berbeda terlihat di bengkel las karbit milik Pak Endang di Jalan Majapahit, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Rabu siang. Bengkel las yang biasanya melayani perbaikan rangka motor dan mobil, kini beralih melayani pembersihan bulu hewan kurban. Warga silih berganti datang membawa berbagai organ hewan kurban seperti kepala, kaki, hingga kulit. Organ dari sapi, kerbau, dan kambing kurban tersebut dibawa ke bengkel las setempat untuk dibersihkan bulunya dengan cara dibakar dengan api las karbit. Pembersihan bulu hewan kurban seperti ini dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien, lantaran hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja per organnya. Menurut para pelanggan, mereka sengaja datang ke tempat las karena tidak ingin repot-repot merebus hingga mengerok bulu hewan kurban yang mereka peroleh. Pasalnya, cara manual tersebut membutuhkan waktu berjam-jam. Bersih sendiri yang susah ya? Kalau pakai ini yang lebih cepat. Tiap tahun gini Mas ya? Iya, langganan. Ini apa aja Mas tadi yang dibersih ini selain kulit? Ya, ada kulit, kepala sama kakinya itu. Kalau untuk tarifnya? Tarifnya
Ya tergantung jumlahnya kayak besar kecilnya. Sementara itu, pemilik bengkel Laskarbit Endang mengaku pada hari pertama Idul Adha dirinya mendapatkan 100 pesanan pembersihan 1 set organ berisi kepala, kaki, dan kulit hewan kambing. Sementara pada hari kedua dan ketiga menurun menjadi puluhan pesanan saja. Untuk pembersihan 1 set organ kambing dibanderol Rp50.000. Sedangkan 1 kepala sapi atau kerbau dibanderol Rp50.000. Sementara kaki sapi dipatok harga Rp20.000. Ya cukup lumayan. Untuk hari pertama kemarin itu hampir mencapai 100 orang lebih lah. Untuk itu mulai dari kepala sapi, kaki sapi, kepala kambing, dan kaki kambing sama kulit-kulit kambing. Hari pertama memang biasanya menumpuk gitu ya, selalu menumpuk. Sekitar selesai kemarin itu sampai jam 9 malam. Jadi mulai jam 8 pagi sampai 9 malam itu tidak berhenti. Selalu ngelas kepala, kulit, dan kaki. Biasanya sampai hari keberapa Pak Ram? Untuk biasanya sampai hari ketiga. Ini hari ketiga ini aja ya masih ada lah. Untuk hari kedua kemarin ya masih cukup lumayan, ada sekitar 20-an. Hari kedua kemarin. Untuk tarifnya itu berapa Pak satu? Untuk tarif kami seperti biasa, kalau kepala sapi saya kasih harga cuma Rp50.000. Terus untuk kalau kepala kambing tak ambil Rp20.000. Kalau kambing 1 set ya, untuk kepala kambing, kaki kambing, dan kulit kambing itu Rp50.000. Alih profesi ini hanya berlangsung selama 3 hari sejak perayaan Idul Adha. Setelah itu, tukang Laskarbit ini akan kembali bekerja memperbaiki rangka motor dan mobil seperti biasa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, momen Hari Raya Kurban menjadi berkah tersendiri bagi penggilingan daging kurban di Kabupaten Tuban. Pasca kurban, permintaan jasa penggilingan daging meningkat 5 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Momen Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi tempat penggilingan daging di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti yang dirasakan tempat penggilingan daging di Kelurahan Gedongombong, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Sejak 2 hari terakhir, para pekerja di tempat penggilingan daging setempat harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan orderan. Hal ini dikarenakan puluhan emak-emak datang silih berganti untuk menggiling daging kurban yang didapatkan dari masjid yang selanjutnya akan digunakan untuk bahan pentol. Pekerja tempat penggilingan daging setempat Kukuh Ahmad mengatakan, pasca Hari Raya Kurban, permintaan slab daging meningkat berkali-kali lipat dibandingkan hari biasa. Jika pada hari biasa jumlah permintaan penggilingan daging mencapai 20 hingga 50 orang, namun dalam momen kurban ini dalam sehari bisa sampai 100 orang pelanggan yang datang. Untuk penggilingan 1 kg daging, warga cukup membayar Rp5.000. Lalu bagi warga yang ingin dibuatkan adonan pentol sekaligus, tarif yang dibanderol Rp30.000. Pas habis Hari Raya Kurban ini yang buat pentol ini Rame Pak. ini sampai berapa? Sekiranya sampai 200 orangan lah lebih. Ini rata-rata yang ini buat apa sih Mas? Rata-rata itu orang rumahan, itu yang dari kurban, dari masjid dan musola. Di slab buat pentol ini. Iya, buat pentol. Pasca Idul Adha ini sehari bisa sampai berapa orang Mas? Kalau sehari kemungkinan rata-rata 100 lebih mungkin. Iya, Kalau hari biasa? Hari biasa mungkin sekitaran 20-50-an mungkin. Berarti peningkatannya tinggi Mas ya? Iya. Selain lebih praktis, menurut warga mengolah daging kurban menjadi pentol ini bisa membuat masakan lebih awet dan praktis jika sewaktu-waktu ingin memasaknya. Yang banyak Bu? Ya alhamdulillah. Bu ini nyelip berapa banyak Bu? Ini saya nyelip 3 kilo. 3 kilo? Iya. Bu mau dibuat apa ini? Mau dibuat pentol sih Pak. Kalau dibuat pentol kenapa ini dagingnya? Ya biar lebih gampang aja untuk nyimpannya. Ya, lebih awet gitu ya? Iya. Peningkatan permintaan penggilingan daging kurban ini biasanya berlangsung selama 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha.
Setelah itu, orderan akan kembali normal seperti biasa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Kecelakaan adu banteng sepeda motor di Ngawi, 2 tewas, 1 luka-luka. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. 2 sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Kabupaten Ngawi. Akibat kejadian ini, 2 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Jasad Destino Alhan, 16 tahun, warga desa Kecamatan Widodaren Ngawi ini langsung dievakuasi oleh petugas ke dalam ambulans, termasuk jasad Gunawan Faris, 250 tahun, warga Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Jasad kedua korban meninggal ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kedua korban tewas di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Rabu tengah malam. Menurut warga sekitar, Hasanuddin Kadi, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Destino Alhan berboncengan dengan Fahrul Rifa, 16 tahun, warga desa Kecamatan Widodaren Ngawi, melaju dari arah Widodaren menuju Gendingan. Dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Gunawan Faris, sama-sama dengan kecepatan tinggi. Kedua kendaraan itu terlibat adu banteng sehingga keduanya terpental. Begitu juga kedua kendaraan itu rusak berat hingga ringsek. Selain 2 orang tewas, 1 orang korban lainnya juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Laka 2 sepeda motor, habis itu untuk lawan arah, jadi adu banteng. Untuk korban 2 orang meninggal di tempat, habis itu 1 orang kita larikan ke PKM Kauman untuk segera mendapatkan pertolongan situ. Berarti yang 1 boncengan tadi? Iya, 1 boncengan. Berarti yang meninggal ada 2 orang? 2 orang, yang luka 1 orang dilarikan ke PKM Palikukul. Tadi ini toh, kenceng toh Pak, larinya Pak? Untuk saksi-saksi yang lain tadi yang melihat yang 2 boncengan itu kenceng, mulai dari arah selatan. Yang boncengan itu dari arah selatan? Dari arah selatan. Itu anak muda atau gimana ya? Masih anak muda semuanya. Masih muda semuanya. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak mobil yang hendak menyeberang di depan Pasar Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Korban mengalami luka parah usai benturan keras dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara motor dan mobil yang terlibat kecelakaan mengalami ringsek. Kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil Pajero ini terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Selasa malam. Dalam video amatir terlihat pengendara sepeda motor yang berboncengan tergeletak setelah menabrak mobil Pajero yang hendak menyeberang dari arah selatan menuju ke timur. Kedua pemotor ini mengalami luka parah akibat benturan keras yang dialaminya. Sementara kendaraan korban ringsek usai menabrak sisi samping mobil Pajero. Ferdi, salah seorang warga, mengatakan kejadian bermula saat motor yang ditumpangi 2 orang tersebut melaju kencang dari arah timur menuju ke barat. Sesampainya di lokasi ada mobil Pajero menyeberang berbelok arah ke barat sehingga terjadi kecelakaan.
Mas, ini kejadiannya bermula seperti apa Mas tadi kecelakaannya? Oh, tadi ada pengendara motor berboncengan dari arah timur ke barat. Sampai sini ada mobil mau nyebrang, tahu-tahu udah nabrak. Itu pengendara sepeda motornya sendiri atau ada temannya Mas? Pengendaranya ada temennya, 2 orang. Itu luka-luka Mas? Iya, luka-luka. Yang luka parah itu pengendara sepeda motor atau gimana? Yang pengendara sepeda motor sama supir mobilnya cuma luka-luka. Selanjutnya dibawa kemana Mas? Rumah sakit? Tadi sama petugas langsung dibawa ke rumah sakit mungkin. Dari data yang dihimpun, salah seorang pemotor bernama Lukman Pujiono, warga Bilangsari, Kecamatan Kalitidu, meninggal dunia pada Rabu pagi setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat mengalami cedera di kepala. Sementara pihak Satlantas Polres Bojonegoro saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Komisioner KPU Ngawi atas nama Agus Rianto mengajukan pengunduran diri. Hasil pleno internal KPU Ngawi menyatakan jika surat pengunduran diri juga telah disampaikan kepada KPU Jawa Timur. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi Divisi Teknis Agus Rianto mengajukan pengunduran diri. Pria yang baru saja dilantik pada 13 Juni 2024 lalu tersebut diduga belum genap 5 tahun mundur dari partai politik. Terlebih pada pemilu 2019 lalu, Agus diketahui juga tercatat sebagai calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pengunduran diri Agus Rianto dari posisi komisioner KPU dibenarkan Ketua KPU Ngawi Samsu Mustaqim. Pihaknya telah menerima surat pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2024 sehingga selanjutnya melakukan rapat pleno di internal KPU Ngawi. Hasilnya pada tanggal 16 Juni 2024 surat pengunduran diri Agus Rianto serta berita acara hasil pleno diserahkan kepada KPU Jatim. Menurut Ketua KPU Ngawi, saat ini pihaknya juga masih menunggu KPU Provinsi terkait pengunduran diri tersebut, termasuk penggantinya. KPU Ngawi berharap pengganti komisioner KPU yang mundur bisa segera terisi, mengingat tahapan pilkada terus berjalan. Gus Rianto itu tanggal 13 karena pelantikan, beliaunya tanggal 15 itu sudah mengundurkan diri. Nah, tanggal 16 kita lakukan pleno terkait pengunduran diri beliau, dan untuk surat pengunduran diri sama berita acara plenonya sudah kita serahkan ke provinsi. Sekarang prosesnya sudah di provinsi, sudah sampai provinsi. Surat pengunduran diri kemarin itu dari yang bersangkutan secara langsung, terus dilakukan rapat pleno oleh KPU? Iya, dari yang bersangkutan langsung. Terus untuk tahap selanjutnya untuk pengisian kekosongan ini seperti apa? Kita tunggu terkait pengisian. Nanti ini kan proses sudah di provinsi, nanti seperti apa kedepannya bisa mungkin langsung konfirmasi ke provinsi ya, lebih enaknya, atau kita tunggu nanti untuk terkait PAW-nya itu. Kalau kemarin itu di posisi apa Pak Agus? Pak Agus kemarin di bidang apa? Di divisi teknis. Divisi teknis. Iya. Terus untuk sementara yang menghandle divisi teknis? Divisi teknis untuk sementara itu ada wakil. Kita isi dari wakil divisi, sama ada teman-teman yang juga di Kasubagnya juga sudah melengkapi. Sementara itu diketahui Agus Rianto mengundurkan diri sebagai komisioner KPU Ngawi. Pengunduran diri tersebut diduga karena yang bersangkutan belum genap 5 tahun mundur dari keanggotaan partai politik saat melakukan pendaftaran sebagai anggota KPU Ngawi Maret lalu. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, ribuan santri Ponpes Tebu Ireng Jombang bakar sate massal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ribuan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang menggelar bakar sate massal. Kegiatan dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini berlangsung seru. Para santri langsung bisa membakar dan makan sate secara bersama-sama. Daging sate yang dibakar ini adalah hasil sumbangan dari donatur dan wali santri. Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen paling ditunggu-tunggu para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang. Pasalnya, mereka bisa bergotong royong, menyembelih hewan kurban, serta nyate bersama-sama dengan santri lainnya. Daging sate yang dibakar santri ini adalah hasil donasi dari donatur dan wali santri yang berkorban di pondok pesantren setempat. Sebagian kecil daging disisakan untuk santri menikmati liburan di dalam pesantren. Salah satu santri setempat, Ulil Yulian, mengaku senang dengan kegiatan bakar sate massal saat Hari Raya Idul Adha. Selama Hari Raya ini, kegiatan sekolah libur dan santri tidak pulang. Mereka menggelar bakar sate massal untuk mempererat pertemanan antar santri. Ajarannya bakar-bakar sate. Gimana rasanya bakar sate bersama teman-teman ini? Wah, seru bol. Madodet, mantap. Rencananya mau nanti makan bersama atau gimana? Makan bersama. Ini enggak libur atau memang gimana? Ini sekolahnya libur 2 hari. Sementara Mudir Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Lukman Hakim, mengatakan ada sedikitnya 27 ekor sapi dan sejumlah kambing yang diterima pondok dari sejumlah donatur dan wali santri. Daging ini selain dimanfaatkan untuk santri juga dibagikan kepada ribuan warga di sekitar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pembagian berlangsung tertib dengan cara seluruh warga membawa kupon dan harus mengantri. Di hari-hari ini hiburan ya, mereka nyate bareng ya, itu sebagai simbol kebersamaan santri Tebu Ireng. Tentu mungkin ada yang tanya kenapa kok Tebu Ireng menerima penerimaan hewan kurban. Kami di sini selain untuk kemasyarakatan, justru ada pendidikan kepada anak-anak kami, anak-anak santri, supaya santri terbiasa untuk saling berbagi kepada masyarakat. Sebelum disembelih sempat terjadi insiden lepasnya 1 ekor sapi. Sapi ini terjatuh dari truk dan sempat meronta. Beruntung sang pawang berhasil mengendalikan dan langsung membawanya ke lokasi aman. Warga yang mengantri yang sempat panik bisa langsung mengambil daging di panitia dengan membawa kupon. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Sementara itu, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi jasa potong hewan kurban di Kabupaten Nganjuk. Dalam 2 hari saja, jasa potong hewan bisa meraup uang puluhan juta rupiah dari jasa potong hewan sapi dan kambing kurban. Momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah menjadi berkah tersendiri bagi jasa potong hewan kurban. Salah satunya seperti yang dirasakan jasa potong hewan milik Damin di Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk, Selasa siang. Selama 2 hari perayaan Idul Kurban, jasa potong hewan kurban setempat selalu ramai pelanggan. Penanggung jawab tempat potong hewan kurban setempat, Hartati, mengatakan selama 2 hari perayaan kurban, ia menerima sedikitnya 5 kelompok yang memotongkan hewan kurban di tempatnya. 5 kelompok tersebut rata-rata membawa sebanyak 4 sapi serta 2 hingga 6 kambing yang dipotongkan. Pemotongan 1 ekor sapi kurban dipatok dengan harga Rp900.000, sementara untuk 1 kambing dibanderol harga Rp250.000. Harga tersebut dinilai masih sama dengan harga jasa potong kurban tahun lalu. Jika ditotal, selama 2 hari perayaan Idul Kurban, omset yang diraup oleh Hartati sekitar Rp25 juta. Uang tersebut nantinya akan dibagikan dengan 9 pekerjanya. Orang Bu yang memotongkan ke sini Bu? Ada sekitar 5 kelompok. 5 kelompok? Iya. Satu kelompoknya ada berapa jumlah hewan nih Bu? Ada yang 2, ada yang 1. Tambah kambing. Bu, tahun ini 5 kelompok, tahun yang kemarin berapa Bu? Yang kemarin itu 4 kelompok. Jadi ada peningkatan tahun ini. Bu, untuk biaya Bu bagaimana Bu? Biayanya 1 ekornya 900. Untuk ekor apa itu? Sapi. Sapi, kalau kambing? Kalau kambing 250. Harga itu meningkat nggak Bu dibanding tahun sebelumnya? Enggak, stabil. Sama? Ya.
Bu sejak berapa tahun Bu? Sudah berapa ya? Sudah lama itu Mas. Sudah lama. Iya. Punya berapa karyawan ini Bu? Ini karyawannya sebenarnya 11. 11. Iya. Ini terakhir menerima pemotongan kapan sampai kapan Bu? Hari ini terakhir. Gitu. Tiap tahun seperti ini Bu ya? Iya. Untuk 2 hari aja Mas. Tahun ini ada peningkatan jumlah kelompok dan jumlah hewan yang dipotongkan di tempatnya. Jika tahun lalu hanya sebanyak 4 kelompok dengan total 25 ekor hewan, pada tahun ini naik meningkat menjadi 5 kelompok dan 35 hewan kurban. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, pasca Idul Adha, sebagian pedagang daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi memilih untuk tutup. Hal ini seiring dengan banyaknya masyarakat yang telah mendapatkan daging dari Hari Raya Idul Adha. Meski begitu, harga daging sapi terpantau normal. Pasca Hari Raya Idul Adha, kondisi pasar tradisional Ngawi terpantau sepi. Bahkan sejumlah kios daging sapi milik para pedagang yang juga memilih tutup. Sejumlah pedagang mengaku jika pasca momentum Idul Adha, konsumen daging di Ngawi sepi. Kondisi ini membuat sebagian pedagang daging sapi memilih tutup sementara. Hal ini seiring dengan banyaknya masyarakat yang telah mendapatkan daging dari Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, harga daging sapi sendiri di pasaran masih cukup normal, yakni Rp110.000 untuk kualitas biasa dan Rp120 hingga Rp125.000 untuk kualitas super. Nggak begitu banyak, nanti mungkin kalau ada pesanan orang punya hajat itu baru. Kalau hari biasa itu sehari berapa kilo, sekarang berapa kilo habisnya? Habisnya saya cuma sedikit kok, karena saya 5-10 kilo. Tapi kalau ada pesanan ya bisa lebih. Jadi memang konsumen cenderung dari yang sudah pesan Bu ya kalau momentum Idul Adha. Kalau Hajatan ya? Hajatan. Iya, hajatan biasanya. Itu harganya cukup stabil. Harga stabil. Cuma kalau Idul Fitri itu yang naik. Sekarang berapa Bu? Ini 120 ya. Itu yang kualitas baik ya, nomor 1 ya. Kalau yang biasa itu? Biasa kan 110. 100. Sementara itu untuk harga dan stok sejumlah kebutuhan pokok saat ini juga terpantau stabil. Namun untuk beberapa komoditi seperti daging ayam masih cukup tinggi, yakni di kisaran Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogramnya. 120 sampai 125 Bu ya. Kalau di momentum Hari Raya Kurban seperti ini penjualannya seperti apa Bu? Penjualannya ya 120 Mas, ini belum ramai. Ramai atau sepi Bu? Sepi. Ya. Biasa cuma untuk yang punya hajat gitu ya? Iya, betul. Pesanan atau apa? Ya, hanya untuk pesanan yang punya hajat. Yang punya hajat? Ya, kalau yang orang beli ya berkurang. 1-2 lah. 1-2 gitu ya. Itu kalau rata-rata sehari itu nyampe berapa kilo yang dijual biasa? Itu tinggal yang punya hajat, kan. Kalau punya hajat itu ya banyak. Ya. Tapi kalau jualan untuk harian yang ini ya sepi. Ya. Penjual daging sapi biasanya akan kembali normal sepekan pasca Idul Kurban. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV, Bojonegoro.